Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Administrasi Jakarta Timur menyelenggarakan kegiatan implementasi kebijakan organisasi kemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta pada hari Rabu 24 September 2025 dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 12 siang. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 orang tamu undangan terdiri dari pengurus ormas yang ada di Jakarta Timur, diantaranya ada FKPPI, Grip Jaya, Bang Jafar, Porari dan Persaudaraan Jurnalis Muslim Indonesia. Hadir sebagai narasumber dalam kegiatan ini, diantaranya Profesor Firdaus Syam dan Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ Abdul Haris Fatgehipon. Berikut liputannya untuk Anda. Sebagai nafas kita dalam melaksanakan tugas, ciptakan rasa kebersamaan dan kasih sayang antara kita semua terlibat dan berpartisipasi aktif, memberikan dukungan sesuai kemampuan dan bidangnya masing-masing dalam rangka bersama-sama membangun kota Jakarta yang kita cintai. Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Dengan mengucap doa Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan implementasi kebijakan organisasi kemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta tahun 2025 di Kota Administrasi Jakarta Timur secara resmi saya nyatakan dibuka. Tadi pagi mencari buah, untuk siang pergi tamasya. Salam kenal Bapak Ibu semua. Moderator hari ini dipandu dengan Natasha. Alhamdulillah Bapak Ibu semua, senang sekali hari ini saya Raden Natasha Putri Aulia berkesempatan menjadi moderator dalam acara implementasi kebijakan organisasi kemasyarakatan Provinsi DKI Jakarta, yang tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali materi dari para narasumber hebat kita. Untuk itu Bapak Ibu mohon perkenannya untuk dapat berpartisipasi aktif, untuk dapat mungkin mencatat melalui handphone atau bukunya, karena nantinya kita akan mendapatkan materi yang sangat menarik, dan nanti kalau misalnya rezeki dapat bonus dari para narasumber ya. Oke deh, kalau gitu langsung saja dengan hormat kami undang untuk dapat bergabung Bapak Diding Somantri SIKOM MH selaku Pejabat Perizinan Ahli Madya, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Izin Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan kepada Bapak Diding untuk dapat bergabung di sini. Selanjutnya selanjutnya dengan hormat kami undang kepada Asosiat Profesor Dr. Andes Firdaus Syam MA PhD selaku akademisi dan pengamat politik. Mohon izin Bapak untuk dapat bergabung. Selanjutnya kami undang pula kepada Profesor Dr. Abdul Haris Fatgehipon SPD MSI dari Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Provinsi DKI Jakarta. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan kita mulai sesi pematerian. Nantinya para narasumber akan memberikan sesi materi masing-masing kurang lebih 45 menit. Bapak Ibu dipersilakan untuk dapat memperhatikan dengan seksama. Definisi organisasi kemasyarakatan. Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela. Di garis bawahi ini secara sukarela dan berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi. Nah, untuk asasnya ada di pasal 2, cirinya di pasal 3, dan sifatnya ada di pasal 4. Saya pikir Bapak dan Ibu bisa baca, dan mungkin kalau nanti perkenan mau mengambil slide-nya silakan ya di panitia, saya sudah kasih. Dan nah ini pasal 10 yang di headline lagi menurut saya, karena ormas ini terdapat berbentuk badan hukum ya, badan hukum, terus ormas yang tidak berbadan hukum dan tidak terdaftar. Nah, yang tidak terdaftar ini cukup 1-2 orang saja. Ini sebagai pengetahuan baru tentunya ya. Mungkin tapi Bapak dan Ibu sudah tahu, ormas yang membentuk 1 atau 2 orang tetapi kegiatannya itu
tidak mengarah ke provokasi, tetap menjaga keutuhan NKRI, tetap menjaga tetap menjaga keutuhan NKRI dan tidak menimbulkan kericuhan dan ketertiban umum, itu juga tetap diakui sama negara. Walaupun dalam prakteknya mungkin mereka tidak terlalu di-hire sama negara karena tidak melapor, tetapi kita tidak boleh bisa atau tidak boleh membubarkan. Yaitu terbentuk pada MK, putusan MK nomor 82. Indonesia, Jakarta, Ormas. Tepuk tangan buat teman-teman. Pak, supaya adrenalinnya naik, Pak. Udah melon lontong satu, keripik, lalu ya. Mbak yang tadi jawab, catat nomor telepon saya kasih hadiah. Saya selalu kalau hadir di Kesbang saya beri hadiah, karena saya suka kepada partisipan yang dia memperhatikan materi. Ya. Saya sudah buat caption 2. Ya ini kayak dia, oke? Ormas di Indonesia sumbangsinya sangat besar kepada rakyat dan negara ini. Sebelum negara ada, ormas sudah ada. Saya ulangi, sebelum negara ada, ormas sudah ada. Serikat Dagang Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, ya. Kemudian pemimpin sekolah itu dan Budi Utomo, ya, pemimpin yang guru tokoh, iya, dan lainnya. Saya tanpa mengurangi, tapi itu Taman Siswa. Terima kasih Pak Kiai. Pak Kiai ini luar biasa, selalu satu langkah ke depan gitu ya. Muhammadiyah berdiri 1916, kemudian Nahdlatul Ulama berdiri tahun 1926. Kalau saya baca, saya kebetulan riset ke Jawa Timur, ke berbagai pondok pesantren, ya, ke Krapiak, pondok pesantren di Jawa Tebu Ireng, saya lihat hakikat cita-cita luhur Wahid Hasyim mendirikan NU, mencerdaskan anak bangsa, meningkatkan iman dan ketakwaan agar terbangun kesadaran melepaskan diri dari penjajahan, sama dengan Muhammadiyah. Kalau kita lihat NU saat ini prihatin, saya sebagai warga negara, warga NU, warga prihatin, apalagi NU dikait-kaitkan dengan masalah kuota haji. Nah, ini kita harus sama-sama meluruskan nih, tanggung jawab kita bersama ya. Kalau kita lihat tentang sejarah 10 November, ternyata yang perang itu kan bukan orang-orang Jawa, bukan hanya orang-orang Jawa. Begitu juga serangan umum kemarin, bukan hanya orang-orang Jawa. Ada ormas yang berasal dari Sulawesi, ada ormas yang berasal dari Kalimantan, dari Sumatera, ya, ormas yang berbasis pada keagamaan, ormas yang berbasis pada suku, tapi tujuan cita-cita yang sama. Nah, gitu ya. Jadi bukan arek-arek Surabaya aja kalau kita lihat pidato Bung Tomo. Bahkan dia sapaan yang pertama dia sampaikan kepada pemuda-pemuda Maluku. Kalau kita lihat teks rekamannya tuh, pemuda-pemuda Maluku. Nah, itu kan dia kata Allahu Akbar, tapi yang dalamnya itu kan berbagai agama yang ikut berjuang berbagai suku bangsa. Gitu ya. Jadi sekali lagi ormas punya andil dalam perjuangan kemerdekaan. Anda lihat ormas memiliki andil dalam menyelamatkan Indonesia di saat krisis politik, ekonomi, dan krisis sosial. Sebagai contoh konkret, saya kebetulan riset tentang PKI. Saya riset tentang PKI, saya ke Pulau Buru. Anda pernah dengar Pulau Buru? Tempat pembuangan ekstraktor. Ada pramuda dan tatur dibuang di sana. Saya interview dengan RCTI, ada sekitar 6 keluarga ekstraktor. Ya, tapi apa kata mereka? Ya, dia luar biasa. Kita belajar bagaimana jiwa besar dari para ekstraktor ini. Apa dikatakan? Kami memaafkan Pak Harto. Kalau Pak Harto salah, kami memaafkan.
apa yang Pak Harto lakukan bagi kami sesuatu yang luar biasa. Kalau kita tidak dibuang di Pulau Buru, gak mungkin anak cucu kita bisa sarjana. Nah, itu kata ekstrakol yang dikatakan. Dan kami bergabung dengan PKI itu karena kami punya kesadaran melawan imperialisme dan neokolonialisme, kata mereka gitu ya. Tapi sekarang lihat, gak ada dendam, gak ada dia maki-maki Pak Harto, gak ada. Bahkan dia ucapin terima kasih. Kita dibuang di Pulau Buru, anak saya udah beberapa yang sarjana. Saya interview dari salah satu keluarga ex PKI yang berasal dari Cirebon. Anaknya ada kuliah di Fakultas Pertanian UGM, ada di Muhammadiyah Purwokerto. Banyak ya, oke. Apa kaitan PKI dan Ormas? Anda lihat suasana genting tahun 1965. Kemudian lahirnya berbagai ormas antara lain pemuda Pancasila. Ini salah satu senior dari organisasi FKPI ya. Pemuda Pancasila ini dilahirkan oleh Pak Nasution dan berbasis di Jawa Barat, dan para senior dari pemuda Pancasila ini beberapa yang melahirkan organisasi FKPI ya. Dalam kondisi kritis ya. Kemudian muncul para ormas ini untuk menyelamatkan negara ini. Terima kasih Pak. Kami dari Keterangan TV dan PGRI News. Di dalam pemerintahan kita ini ada beberapa pemerintah gubernur, di antaranya Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi KDM, lebih mengutamakan model pemerintah itu dengan memanfaatkan konten-konten. Makanya beliau sering disebutnya gubernur konten. Nah, kaitan dengan model kepemimpinan ini, bagaimana Bapak melihatnya? Yang pertama, bahwa jabatan gubernur merupakan jabatan pemerintahan ya, jabatan dalam pemerintahan, dan ada regulasi yang harus kita ikuti ya, regulasi, termasuk juga di dalamnya pembagian kerja, terus pembagian kewenangan ya antara eksekutif dan legislatif ya. Kalau kita lihat Kang Deddy Mulyadi memang luar biasa ya, mendapatkan berbagai apresiasi dari publik ya. Dan seakan menggambarkan beliau punya kepedulian dan kepekaan dalam melihat berbagai fenomena dan permasalahan di lapangan yang dialami oleh masyarakat ya. Tetapi saran saya ya, mudah-mudahan apa yang beliau lakukan ini tidak melanggar aturan, tidak melanggar regulasi ya. Terus kemudian tidak bertentangan dengan norma dan etika seorang kepala daerah ya, norma dan etika seorang kepala daerah ya. Artinya apa yang beliau lakukan itu sesuatu yang natural, alami. Tetapi yang paling terpenting juga, beliau harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai gubernur ya, yang memimpin Jawa Barat ya, sebagai seorang birokrat yang punya tanggung jawab dan amanah itu harus dengan baik ya. Jangan sampai terkesan one man show ya. Nah, itu yang saya tekan di sini, jangan sampai terkesan one man show, tetapi apapun kita apresiasi ya langkah positif dari beliau ya, bagaimana beliau juga menjadikan Jawa Barat lebih para pemimpin daerah di Jawa Barat ya, para bupati ya, para camat lebih peduli terhadap masyarakat, terutama masyarakat pada akar rumput atau grassroots ya. Tetapi kalau kita lihat konten, memang zaman udah berubah ya. Orang lebih senang menyampaikan berbagai programnya menggunakan media digital, karena kita tahu juga kalau penggunaan media massa berupa media massa misalnya koran ya, media massa mainstream itu kan sepi peminat, dan untuk melakukan itu kontraknya terbilang mahal juga ya. Tetapi kita ingat juga bahwa penggunaan YouTube itu kan menghasilkan nilai ekonomi. Nah, jangan sampai ini juga melanggar aturannya. Coba regulasi juga dilihat kembali ya, karena beliau sebagai pejabat publik menggunakan media yang mendapatkan keuntungan finansial
ya, apakah ini pertentangan nggak dengan regulasi? Karena saya ingat waktu itu Pak Deddy Miswar juga sempat diingatkan ya agar tidak menjadi bintang iklan lagi, karena beliau adalah pejabat publik ya, ini terkait dengan etika ya. Apakah harus nanti penghasilan yang didapat oleh Gubernur KDM ini dari konten-kontennya itu harus diserahkan kepada negara atau memang boleh untuk beliau pribadi? Nah, ini sesuatu yang bisa dibilang polemik ya, bisa diperdebatkan ya. Nah, bisa diperdebatkan apakah konten dia buat sebagai status sebagai gubernur, uang dari hasil konten itu dikembalikan atau negara atau menjadi hak pribadinya. Nah, kita harus bicara dalam konteks sarana hukum positif ya. Kalau mungkin sisi etika orang bisa memperdebatkan, tetapi harus ada pedoman hukum dan aturan positif ya, sehingga suatu saat apa yang beliau lakukan itu tidak dipersalahkan dari sisi hukum. Karena kita lihat aturan di Indonesia ini kadang sangat fleksibel ya. Kadang saat ini dibenarkan, tetapi kemudian hari disalahkan. Nah, itu. Dan sekali lagi bukan berarti kita tidak ini ya, tetapi kami juga apresiasi ya, atas langkah-langkah yang dilakukan oleh KDM. Tetapi kalau boleh jangan sampai langkah beliau itu one man show ya, tetapi dia terukur, kemudian terstruktur, sistematis dan bisa berkelanjutan ya. Terima kasih. Kalau kita bicara reformasi dalam tubuh Polri, ini perkembangan dan informasi yang sangat bagus ya. Kenapa demikian? Karena memang selama ini kan Polri itu menjadi sorotan di tengah publik ya. Banyak hal yang kontroversial ya. Bahkan masyarakat menilai bahwa ada hal-hal di mana Polri bersikap dalam penanganan tindakan tertentu dengan cara-cara kekerasan ya, banyak kasus-kasus hukum yang tidak memberikan kepuasan kepada masyarakat gitu ya. Nah, kemudian ada perilaku dari oknum Polri ya yang tidak terpuji. Kita tahu semua itulah adanya gagasan perlunya reformasi dalam tubuh Polri, ini sangat positif ya. Nah, peranan ormas yang menjadi bagian elemen masyarakat, dia harus mengawal sedang berlangsungnya reformasi di dalam tubuh Polri ya. Kenapa perlu dikawal? Karena ini momentum yang penting ketika publik menyoroti keberadaan Polri ya. Polri yang seharusnya sebagai pengayom masyarakat, penjaga ketertiban gitu ya, melindungi masyarakat, melayani masyarakat, tapi di mata publik ternyata justru hal yang sebaliknya. Walaupun mungkin ini dilakukan oleh oknum-oknum, tapi kan berlangsung sangat sering terjadi ya dan sebagainya. Nah, kedua, kemudian dalam perkembangan yang sangat menarik ya di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini kan, kemudian apa yang menjadi tuntutan masyarakat kan direspon ya. Hasilnya kemudian dibentuk tim. Nah, tim ini ada dua kan? Ya. Ada tim reformasi yang dibentuk oleh internal kepolisian, ada tim reformasi yang dibentuk oleh presiden ya. Nah, saya kira kita lihat saja nanti ya. Memang kalau memang dari internal polisi sendiri mengambil inisiatif untuk melakukan reformasi di tubuhnya, dan kemudian reformasi itu sesuai dengan harapan masyarakat, ya bagus gitu ya. Dan mungkin juga presiden juga akan melihat ini suatu yang positif dengan ada tim ini. Tapi kemudian presiden membentuk tim reformasi juga, saya kira ini sesuatu yang menunjukkan bahwa presiden ada perhatian agar segera ini ditindaklanjuti ya. Presiden sangat tanggap begitu ya. Kita bersyukur kalau presiden langsung juga memberikan instruksi membentuk tim ya, yang mungkin dipandang oleh publik dan dipandang oleh presiden perlu ada tim yang lebih independen gitu ya. Jadi nanti bisa saling mengawal ini. Nanti publik tinggal melihat kan gitu kan. Jadi kalau tim bekerja tidak baik, tidak sesuai dengan harapan masyarakat kan, kemudian ada tim yang lain kan untuk menjadi pembanding ya. Tapi at least terakhir itu kata kuncinya ada di publik. Publik harus mengawal peranan ormas, organisasi masyarakatan sebagai bagian daripada wadah di mana masyarakat
bisa berkiprah ya untuk turut aktif mengkritisi, berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa bernegara, salah satunya mengawal reformasi yang sekarang sedang akan dilakukan di tubuh Polri.